Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Khairunisa Novitri. Nah, kali ini saya akan membuat video reaction terhadap video pembelajaran yang sebelumnya telah dibuat oleh teman saya, yaitu Rini Andani, yang membahas mengenai perkembangan komponen software. Nah, sebelum kita mereaction video tersebut, ada 3 kategori penilaian dalam reaction video tersebut. Yang pertama yaitu konten atau isi video, yang kedua penampilannya, yang ketiga adalah audio atau suara dalam video tersebut. Nah, langsung saja kita tonton video dari Rini Andani mengenai perkembangan komponen software. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Andani. Dalam video ini saya akan menjelaskan perkembangan komponen software. Nah, di awal video Rini Andani ini membuka dengan salam dan juga memperkenalkan dirinya, merupakan awal yang bagus. 3 dekade pertama dari era komputerisasi, tantangan utama adalah mengembangkan hardware komputer yang dapat mengurangi biaya pengolahan dan penyimpanan data. Selama dekade tahun 80-an, kemajuan yang pesat dari mikroelektronik menghasilkan kemampuan komputer yang lebih baik pada tingkat biaya yang lebih rendah. Namun masalah sekarang berbeda. Tantangan utama adalah mengurangi biaya dan memperbaiki kualitas solusi berbasis komputer. Solusi yang diimplementasikan dengan mempergunakan software. Software merupakan faktor kunci dalam keberhasilan suatu usaha. Software dapat membedakan satu perusahaan dari perusahaan saingannya. Sebelum Rini ini masuk ke dalam pokok materinya mengenai perkembangan software, sebelum itu dia memberi pengantar mengenai software tersebut sehingga kita dapat memiliki gambaran mengenai software tersebut. Nah, langsung lanjut kita lihat videonya. Di sini perkembangan software. Pada era pertama, di sini ada bit orientation, suatu orientasi di mana proses dilakukan setelah data dikumpulkan dalam satuan waktu tertentu atau dilakukan setelah data terkumpul. Selanjutnya, limited distribution, suatu penyebaran software yang terbatas pada perusahaan-perusahaan tertentu. Yang terakhir ada customer software, software yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dari perusahaan saat. Nah, ada era pertama, yaitu di sini ada 3, yaitu batch orientation, limited distribution, dan customer software. Rini ini telah menjelaskan apa saja itu. Baik, kita lanjut. Berikutnya kita tonton. Tertentu. Pada era yang kedua, di sini ada multi-user, suatu sistem di mana satu komputer digunakan oleh beberapa user pada saat yang sama. Selanjutnya ada real time, suatu sistem yang dapat mengumpulkan, menganalisa, dan mentransformasikan data dari berbagai sumber, mengontrol proses, dan menghasilkan output dalam milisekund. Selanjutnya ada database, perkembangan yang pesat dari alat penyimpanan data secara online yang menyebabkan muncul generasi pertama DBMS, Database Management System. Yang terakhir ada produk software, software yang dikembangkan untuk dijual kepada masyarakat luas. Pada era ketiga, di sini ada distributed system, suatu sistem yang tidak hanya dipusatkan pada komputer induk, daerah atau bidang lainnya yang juga memiliki komputer yang ukurannya lebih kecil dari komputer induk. Selanjutnya ada embedded intelligence, suatu produk yang diberikan tambahan intelijen dan biasanya ditambahkan mikroprosesor yang mutakhir. Selanjutnya ada low cost hardware. Harga hardware yang semakin rendah ini dimungkinkan karena munculnya personal komputer. Yang terakhir ada consumer effect. Adanya perkembangan komputer yang murah menyebabkan banyaknya software yang dikembangkan. Software ini memberi dampak yang... Nah, selanjutnya di sini Rini menjelaskan mengenai perkembangan komponen software ini ada di era kedua dan era ketiga, di mana era kedua ini biasa disebut dengan era stabil, yaitu ada multi-user, real-time database, dan product software. Nah, penjelasannya bagus, singkat, jelas, dan padat. Yang ketiga yaitu era ketiga, di mana ada
distributed system, ada embedded intelligence, low cost hardware, dan customer impact. Nah, tadi Rini juga telah menjelaskan. Menurut saya ini mudah kita pahami. Sejauh ini audio yang Rini ini masih stabil atau bisa didengar dengan baik. Oke, kita lanjut tonton berikutnya. Besar terhadap masyarakat. Yang terakhir ada pada era keempat modern. Di sini ada expert system, suatu penerapan AI artificial intelligence pada bidang-bidang tertentu, misalnya bidang kedokteran, komunikasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada Al-Nusain, suatu mesin yang dapat meniru kerja dari sebagian otak manusia, misalnya mesin robot, komputer, catur. Selanjutnya yang terakhir ada paralel arsitektur. Arsitektur komputer yang memungkinkan proses kerjaan paralel yang dimungkinkan adanya prosesor berbeda dalam satu komputer. Perangkat lunak komputer atau software adalah sekumpulan instruksi atau perintah yang disusun secara logis dan berbentuk kode yang dapat dimengerti oleh komputer. Perangkat lunak komputer dapat dikategorikan ke dalam dua bagian. Yang pertama ada software siap pakai. Pemrogramannya terdiri dari dua bagian, ada sistem standalone dan software aplikasi. Sistem standalone merupakan program yang berdiri sendiri, biasanya dikenal dengan sistem operasi, contohnya Windows, Linux, dan lain-lain. Pada software aplikasi adalah pemrograman yang ditujukan hanya untuk satu fungsi saja, contohnya Mozilla Firefox khusus untuk buka internet, Microsoft Word khusus untuk mengetik. Pada kategori yang kedua ada software custom. Software custom yaitu software yang digunakan untuk merancang, mengembangkan program aplikasi pada komputer. Contohnya Visual C, Python, MATLAB, dan lain-lain. Untuk merancang. Nah, setelah itu tadi ada era keempat yaitu era modern. Setelah itu Rini juga menjelaskan tentang perangkat lunak komputer yang memiliki dua bagian, yaitu ada software siap pakai dan juga software custom. Nah, kita lanjut tonton selanjutnya. Mengembangkan program aplikasi pada komputer. Contohnya Visual C, Python, MATLAB, dan lain-lain. Software aplikasi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Selanjutnya ada pengolah kata, contohnya OpenOffice, Microsoft Word, Keyword Word, LibreOffice, Google Docs, dan lain-lain. Ada presentasi, contohnya Prezi, Microsoft PowerPoint, Kingsoft Presentation, Corel Presentation, Custom Show, dan lain-lain. Selanjutnya ada dataset, contohnya Microsoft Excel, dan lain-lain. Yang terakhir ada hiburan, itu contohnya Winamp, Keyamplier, dan lain-lain. Baiklah, sampai di sini aja penjelasan dari saya tentang perkembangan. Nah, dari video Rini Andani ini, menurut saya konten atau isi dalam video ini bagus karena bahasanya itu mudah dimengerti, tidak terlalu berat, dan juga singkat, padat, tidak bertele-tele atau bisa dikategorikan langsung ke intinya. Penampilannya itu cukup menarik menggunakan media PowerPoint dan juga menggunakan animasi. Tampilan layarnya tidak kaku, tidak hanya sekedar tampilan biasa, melainkan ada PowerPoint yang membantu. Terus audio atau suara, tadi sempat saya singgung bahwa audionya stabil. Di akhir video ini juga audionya masih stabil, di mana tidak ada kendala ataupun audionya bisa dikategorikan bagus, dan juga intonasi dalam menjelaskannya bagus, tidak lambat kali ataupun tidak terlalu cepat, sehingga kita yang menonton pun menikmati. Menurut saya begitu reaction saya mengenai video pembelajaran oleh Rini Andani yang membahas mengenai perkembangan komponen software. Oke, sekian video reaction oleh saya.
Saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada salah kata saya dalam mereaction video tersebut. Terima kasih untuk Rini Andani yang telah membahas mengenai perkembangan komponen software. Ini sangat bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan ilmu kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.